Hajar Dewantara lahir dengan nama asli Raden Baswardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara terlahir dari keluarga keraton Yogyakarta sebagai golongan ningrat. Tanggal dan tempat lahir 2 Mei 1889, Kadipaten Paku Alaman, Yogyakarta. Anak Bambang Sokawati Dewantara, Syailendra Wijaya, Ratih Tarbiyah, Asti Wandasari Subroto Arya Matar, dan Sudiro Ali Murtolo, pasangan Nyi Sutartina. Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar telah menamatkan pendidikan dasar di Europske Lagere School. Sekolah tersebut merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Setelah itu, ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia. Namun, ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatan yang buruk. Awal karir Ki Hajar Dewantara. Tanpa melanjutkan sekolah, ia pun bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Sudi Utomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Suwardi tergolong salah seorang penulis yang andal pada masanya. Gaya tulisannya bersifat komunikatif dengan gagasan-gagasan yang anti kolonial. Perjuangan Ki Hajar Dewantara Muda. Salah satu tulisan Ki Hajar Dewantara yang terkenal yaitu Seandainya Aku Seorang Belanda, yang memiliki judul asli Als ik een Nederlander was. Tulisan tersebut dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Douwes Dekker tahun 1913. Artikel tersebut ditulis sebagai protes atas rencana pemerintah Belanda untuk mengumpulkan sumbangan dari Hindia Belanda atau Indonesia guna perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis. Selain bertugas menjadi wartawan, Ki Hajar Dewantara juga ikut tergabung dalam organisasi Budi Utomo tahun 1908. Ia tergabung dalam seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Mendirikan Indies Party bersama Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker. Selain dari menulis, bersama dengan rekannya Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara juga mendirikan Indies Party. Partai politik pertama ini didirikan pada 25 Desember 1912. Indies Party merupakan partai pertama Indonesia yang menggaungkan kebebasan Hindia yang beraliran nasionalisme dengan semboyan Indi untuk Indir. Pembentukan partai tersebut bertujuan untuk mempersatukan Hindia Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Partai ini menggabungkan kelompok masyarakat seperti kelompok Indo, campuran Eropa dan pribumi atau Bumi Putra. Indies Party aktif bergerak di penjuru Hindia Belanda dengan tujuan menyebarkan gagasan nasionalisme dan mendapatkan dukungan dari rakyat dengan tujuan mengakhiri penjajahan yang terjadi di tanah air, mengalami pengasingan di Belanda. Gerakan serta sindiran Ki Hajar Dewantara dalam tulisannya dan di beberapa tulisan lainnya pada akhirnya menyulut kemarahan dari Belanda. Hingga pada akhirnya Gubernur Jenderal Hindenburg memerintahkan pengasingan Ki Hajar Dewantara di Pulau Bangka. Namun, atas permintaan kedua rekannya yang juga dihukum dan diasingkan, yaitu Dr. Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, pengasingan mereka pun dipindahkan ke Belanda. Pengasingan tersebut tidak disia-siakan Ki Hajar Dewantara. Di Belanda, ia mendalami bidang pendidikan dan pengajaran hingga pada akhirnya memperoleh sertifikat Europske Akte. Setelah melewati masa pengasingan, pada tahun 1918, Suwardi pun mulai mencurahkan perhatiannya yang tinggi dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa. Pada 3 Juli 1922, ia bersama rekan-rekannya mendirikan National Onderwijs Instituut Taman Siswa, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional dengan menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta semangat juang untuk memperoleh kemerdekaan. Tidak hanya melalui pendirian Taman Siswa, perjuangan Ki Hajar Dewantara juga melanjutkan menulis di berbagai surat kabar. Bedanya, tulisan kali ini tidak lagi bernuansa politik, melainkan lebih dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Tulisan-tulisannya tersebut berisi konsep-konsep pendidikan dan kebudayaan yang
yang luas dan berwawasan kebangsaan. Melalui konsep-konsep itulah ia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Dalam perjuangan tersebut, ia memiliki beberapa semboyan yang terkenal, yaitu Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Ing Madya Wangun Karsa, yang artinya di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakasa dan ide. Dan Ing Ngarsa Sung Tulada, di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik. Melepas gelar bangsawan dan mengganti nama. Memasuki usia ke-40 tahun, Ki Hajar Dewantara pun melepas gelar kebangsawaannya dan mengganti nama aslinya dari Raden Mas Wardi Suryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal tersebut bertujuan agar ia dapat dengan luas dengan lebih dekat baik secara fisik maupun hati dengan rakyat Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, ia diangkat sebagai salah satu pimpinan pada organisasi putra. Bersama dengan Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Berkat perjuangannya tersebut, tak heran jika ia dijadikan pahlawan nasional untuk pendidikan di Indonesia, serta hari lahirnya, yaitu pada tanggal 2 Mei, dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hal tersebut tentunya untuk menghargai dan menghormati segala pemikiran-pemikiran dan tindakan yang membawa Indonesia dalam kemerdekaan. Menteri Pendidikan Indonesia. Di masa kemerdekaan Indonesia, Ki Hajar Dewantara pun diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di tahun 1950. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara juga mendapat gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada tahun 1959, serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Bertugas sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia yang pertama, ia melakukan berbagai macam pergerakan dan dibahas pada buku Ki Hajar Dewantara, Putra Keraton Pahlawan Bangsa. Meninggalnya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Lokasi wafatnya di Padepokan Ki Hajar Dewantara. Jenazahnya kemudian disimpan di Pendapa Agung Taman Siswa untuk kemudian dimakamkan di Taman Wijaya Brata pada tanggal 29 April 1959. Taman Wijaya Brata beralamat di Jalan Soga nomor 28 Tahunan, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Upacara pemakamannya dipimpin oleh Soeharto yang bertindak sebagai inspektur upacara saat itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan pada video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mengetahui konten-konten selanjutnya. Bye!